Halo, Assalamualaikum Teh Fadlu, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Suryo sehat. Alhamdulillah, baik. Akhirnya bisa berjumpa ya Pak, meskipun via Zoom ya Pak. Iya, Ya, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah Pak, di tengah kesibukan yang padat ini, tentu Bapak juga masih memikirkan hal-hal yang strategis berkaitan dengan penyelenggaraan haji yang sudah ada di depan mata Pak Fadlu ya. Bagaimana Pak Iya. persiapannya Pak? Sejauh ini apa yang kami lakukan, kami terus berlakukan kolaborasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen PHU bersama dengan BP Haji yang mendukung penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi ini. Dari sisi BPKH, memang kami sejauh ini yang kami lakukan adalah kami melakukan transfer untuk beberapa biaya yang ditagihkan dan dipersiapkan oleh eh, Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen PHU. Sejauh ini kita sudah banyak melakukan transfer sesuai dengan tahapan yang sudah diminta, baik dalam bentuk Saudi Real, US Dollar maupun untuk penyelenggaraan yang rupiah di domestik. Dan saat ini sudah berjalan seluruhnya, nanti biasanya yang akan ke akhir dibayarkan itu untuk biaya pembiayaan penerbangan. Nah, so far untuk yang hotel, akomodasi, catering sudah mulai kita lakukan melalui sistem e-Hajj yang di apa namanya dimotori oleh Ditjen PHU hingga saat ini. Dan kita juga sudah menerima pelunasan dari biaya BPIH oleh setiap calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Dan so far juga kita sudah langsung setelah dikumpulkan langsung diserahkan ke Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti dalam pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Iya, Pak, tahapannya itu bagaimana Pak? Dari pengelolaan keuangan haji jamaah ke BPKH, kemudian sampai pembayaran-pembayaran baik ke e-Hajj ataupun yang lain. Ya, jadi pertama setiap calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji, yang pasti mereka melakukan setoran awal untuk booking eh, registrasi haji. Itu nilainya 25 juta. Setelah itu nanti mereka akan mendapatkan nomor booking dan perkiraan tahun keberangkatan. Sampai saat ini rata-rata di Indonesia keberangkatan haji itu kira-kira sekitar 25 sampai 30 tahun. Karena jemaah haji kita yang menunggu tercatat sekitar 5,5 juta, sementara apa namanya kuota yang kita dapatkan dalam hal ini Republik Indonesia dari Kerajaan Saudi sekitar 200 ribuan ya. Nah, jadi kalau sepertinya 5,5 juta dibagi 200 ribu ya sekitar 27 ya, anggaplah 25 sampai 30 tahun menunggu. Nah, nanti pada saat keberangkatan, jemaah haji diberikan notifikasi oleh Kementerian Agama bahwa tahun depan atau tahun ini akan berangkat. Kemudian sesuai dengan antrian, nanti jemaah haji selain harus menyetorkan sisa pelunasan, mereka juga akan mendapatkan nilai manfaat dalam bentuk virtual account yang mengurangi nilai yang harus dia transfer untuk keberangkatan tahun berjalan. Nah, BPKH perannya di mana? BPKH selama uangnya itu setelah disetorkan, tentu saja yang kita optimalkan adalah nilai manfaat atau bahasa keuangannya hasil investasi. Ya, nah, hasil investasi itu sejauh ini yang kita bayarkan itu sekitar 33 sampai 35 juta per tahun. Artinya kalau biaya haji saat ini 89 juta, dikurangi 25 juta, dikurangi dengan pelunasan sekitar 26-27 juta atau total 55 juta, maka 34 somethingnya itu adalah, atau 37 jutanya adalah dari nilai manfaat atau hasil investasi yang kita kelola dan kita salurkan kepada jemaah haji untuk meringankan beban dari pemberangkatan setiap jemaah haji di tahun berjalan. Nah, itu yang selama ini berjalan mekanisme dari mulai setoran sampai dengan keberangkatan haji.
Mm-mm. Untuk tahun ini Pak, berapa biaya yang disiapkan untuk penyelenggaraan hajinya Pak? Kalau total sekitar 18 sampai 20 triliun, tapi exact numbernya sekitar 18 something ya, karena nanti kan akan bergerak ya, tergantung dari MKS masing-masing. Tapi BPKH sendiri yang kita siapkan untuk memberikan nilai manfaat kepada jamaah haji itu sekitar 6,8 triliun. Jadi artinya 18 kurang 6,8 itulah yang dibayarkan dari setoran awal haji plus dengan sisa pelunasan. Nah, 6,8 dibagi 200 ya sekitar 34, 35 sampai 37. Iya, beberapa waktu lalu BPKH juga mengikuti RDT dengan Komisi 8 bersama Kementerian Agama dan juga BPHJ Pak. Apa yang apa, dibahas dalam rapat tersebut? Eh, RDP yang terakhir kita lakukan tentu saja pembahasannya mengenai kesiapan dari seluruh pihak untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini. Nah, jadi dari utamanya dari Kemenak menjelaskan mengenai apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang sudah dipersiapkan, dan ke depannya seperti apa skema yang sudah dipersiapkan dan direncanakan untuk memberangkatkan haji bagi calon jemaah haji di 2025 ini. Sementara BPH itu so far sifatnya masih pendampingan, proses belajar untuk bisa mengikuti eh, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji UNI. Kami tentu saja melakukan update kepada Komisi 8 DPR RI terkait dengan apa saja yang sudah update terkait dengan transfer-transfer yang sudah kami lakukan untuk beberapa kegiatan dan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Itu yang dibahas di dalam RDP terakhir. Ya, apakah dibahas juga persiapan pasca hajinya Pak nanti karena sesuai dengan keputusan Presiden, maka penyelenggaraan haji ke depan akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Haji Pak. Sejauh ini sih masih belum ya. Mereka karena masih menunggu revisi Undang-Undang 8 tahun 2019 ya. Jadi oleh karena itu makanya apa yang dilakukan oleh BPHJ sampai saat ini sifatnya masih mendengarkan dan mengikuti proses yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, nanti kalau misalnya undang-undangnya sudah berjalan, sudah ditetapkan dan sudah disahkan, mungkin ini semua akan bergeser menuju ke BPHJ. Tapi sampai saat ini yang difokuskan oleh Komisi 8 DPR bersama dengan mitra-mitranya seperti kami, BPKH, Kemenak, dan BPHJ adalah sebatas hanya untuk persiapan keberangkatan haji di tahun ini. Biasanya yang akan dilakukan untuk tahun depan itu setelah pulang dari haji, evaluasi baru mulai perencanaan. Nah, ini diharapkan pada tahun ini setelah siap dan selesai semua ibadah haji dalam proses secepatnya sudah mulai ada pergeseran dan planning yang lebih baik lagi untuk perencanaan di haji di tahun 2026. Jadi kemarin sifatnya untuk mematangkan penyelenggaraan haji 2025. Koordinasi begitu ya Pak Fadlul ya. Iya, betul betul. Iya, baik. Nah, Pak Fadlul terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji 2025, koordinasinya seperti apa Pak antara BPKH, kemudian Kementerian Agama, dan juga BPHJ Pak? Kalau dengan BPHJ sih masih belum ada koordinasi lebih intens ya, karena kembali lagi yang kami sampaikan dan kesepakatan antara kami, BPKH dengan BPHJ, kita baru akan memulai pembicaraan mengenai persiapan di 2026 itu setelah 1 Muharram. 1 Muharram baru kita
ada koordinasi. So far sampai saat ini mereka masih hanya sebatas mengikuti prosesnya, kemudian bersama-sama mendampingi Kementerian Agama dengan tujuan untuk bisa mulai berjalan di tahun yang akan datang. Iya, satu Muharram itu biasanya kuota haji berikutnya sudah dikeluarkan ya Pak dari Kementerian Haji Arab Saudi. Nah, biasanya di akhir atau di selesai penyelenggaraan ibadah haji itu kan sebenarnya kalau dari sisi Kementerian Haji Saudi atau Kerajaan Saudi itu mereka menghitungnya setelah proses Lebaran Haji selesai ya, Idul Adha selesai, ya hari-hari tasyrik selesai, itu tidak lama setelah itu mereka biasanya sudah mulai menyampaikan kuota haji untuk di tahun yang akan datang. Nah, itu kan 9, 10, 11 ya, sampai 12 Zulhijjah kalau saya tidak salah. Nah, nanti ke depannya mereka sudah mulai menyampaikan, saya lupa angkanya, tanggalnya sekitar 12 atau 13 atau belasan Zulhijjah itu mereka sudah ada announcement dari pihak Kerajaan Saudi terkait dengan kuota yang akan disampaikan kepada seluruh negara Muslim di seluruh dunia ya. Nah, disitulah nanti biasanya kemudian kita menghitung lagi kesiapan kita. Nah, 1 Muharram lah di situ titik poin di mana kita sudah mulai bersiap-siap. Dan hampir seluruh dunia biasanya melakukan persiapan haji itu memang di 1 Muharram. Jadi termasuk misalnya akomodasi segala macam itu para pelaku pasar yang di sana itu sudah mulai bergerak di 1 Muharram. Tujuannya adalah supaya mereka mempersiapkan segala macamnya supaya lebih cepat lagi, lebih Ya, tepat lagi gitu. iya. Nah ini menarik Pak Fadul karena menyongsong 2026 nanti, ini kan Presiden Prabowo meminta supaya ada kampung haji di sana. Iya. Nah, supaya nanti ada aktivitas bisnis juga, kita tidak hanya menjadi penonton, tapi juga kita jadi pelaku bisnis juga di sana. Mengingat jemaah haji kita kan juga lumayan besar, belum lagi jemaah umrohnya. Nah, Ya. bagaimana BPKH merespon hal itu, Pak? Mendukung hal itu? Ya, pada prinsipnya kami sebagai pengelola keuangan haji pastinya sebagai kepanjangan dari pemerintah tentu harus siap untuk segala macam perintah yang diminta dan diarahkan oleh presiden kita ya. Jadi kalau dari kami nanti kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan persiapan kampung haji tersebut. Namun kembali lagi kalau yang saya tidak salah dengar kampung haji ini mungkin bisa jadi tidak sepenuhnya atau akan dibiayai oleh pihak-pihak eksternal. Jadi akan dibuat skema sedemikian mungkin sehingga dana haji kita tetap masih stay, tidak terlalu banyak. Tidak digunakan untuk itu ya, Iya, investasi itu. iya. Karena ini kan dana ini agak sensitif ya dana haji ini dan kami melihat nuansanya dari Pak Presiden dan pemerintah itu melihatnya jangan pakai dana haji lah, kita pakai dana yang investor luar aja karena kan ini sebenarnya ekosistem haji yang semua orang harusnya tertarik untuk mengikuti dan membantu untuk pembiayaannya gitu. Sementara dana haji ya tetap berjalan seperti apa adanya, tapi dari kami komitmen ya untuk beberapa hal yang mungkin memang eh, sifatnya lebih aman ya dan transparan, kami tentu saja akan melakukan asesmen terhadap apa-apa yang mendukung terkait dengan kampung haji tersebut. Iya. Nah, berkaitan dengan penggunaan dana haji memang agak sensitif ya, seperti yang tadi Pak Fadul sampaikan. Tentu sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan masyarakat, apakah dana haji kita itu aman? Ataukah diam-diam diinvestasikan? Kayak gitu ya Pak Fadul. Iya. Nah, kesempatan kali, saya ingin mendengarkan langsung dari Pak Fadul supaya masyarakat juga bisa mendengar langsung ya, sebenarnya dana haji ini kita ini memang diinvestasikan juga atau tetap ada di bank untuk kepentingan jemaah kita. Iya. Jadi kalau kita lihat struktur sesuai dengan amanat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana yang dikelola oleh BPKH
memang dapat dialokasikan ke dalam dua jenis instrumen minimal ya. Yang pertama adalah instrumen penempatan di bank seperti giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua instrumen investasi yang mana bentuknya bisa surat berharga, salah satunya adalah surat berharga syariah negara, surat berharga korporasi yang diterbitkan oleh korporasi, kemudian ada emas, dan investasi langsung atau lainnya. Hingga akhir 2024, total dana kelolaan BPKH itu mencapai 171,65 triliun rupiah. Secara persentase, ini nilai manfaat yang kita kelola tumbuh dibandingkan dengan tahun lalu, atau hasil investasinya meningkat ya. Jadi kalau tahun lalu itu di akhir 2024 kita sudah dana kelolaan kita mencapai 11,5 triliun untuk nilai manfaat atau hasil investasinya. Untuk alokasinya memang diatur sedemikian rupa dan sampai saat ini posisinya mayoritas diinvestasikan ke dalam instrumen surat berharga atau surat berharga syariah negara atau SBSN. Itu sekitar 70%-an ya. Kemudian 20% sampai 25% kita investasikan atau kita tempatkan di perbankan syariah yang tersebar di 30 bank syariah di seluruh Indonesia. Ada persentase kecil yang kita tempatkan juga kurang dari 5%, sisanya itu ada investasi langsung. Salah satunya memang kita punya investasi atau penyertaan di Bank Muamalat sebagai anak perusahaan kita, di mana kita adalah sebagai pemegang saham pengendali dari Bank Muamalat. Dan yang kedua, kita juga melakukan investasi di ekosistem haji dan umroh melalui anak perusahaan yang disebut sebagai BPKH Limited. Nah, BPKH Limited ini fungsinya ada dua ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan investasi untuk layanan akomodasi, transportasi, catering untuk jemaah haji dan umroh yang ada di Arab Saudi. Tujuannya adalah tentu saja untuk mendapatkan hasil investasi atau nilai manfaat yang tadi Mas Paswiro sampaikan, jangan sampai uangnya hanya keluar aja, tapi paling nggak ada tetesan-tetesan lah kalau saya bilang ya, bukannya kita belum berharap banyak saat ini, minimal ada tetesan yang kembali ke Indonesia. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk investasi yang telah dilakukan oleh anak perusahaan kami yaitu BPKH Limited. Di sisi lain, BPKH Limited ini juga berfungsi sebagai kalau kami menyebutnya price control. Kenapa? Jadi kalau secara bisnis travel atau turis ya, karena kan ini kan sebenarnya haji ini bagian dari masuk ke dalam travel atau tourism industry ya. Itu pada saat masa-masa peak season pastinya kan akan harga yang atas akomodasi hotel, catering dan sebagainya itu pasti lebih mahal kan dibandingkan dengan harga di season-season yang kurang peak lah gitu ya bahasanya, atau season regular. Haji adalah season yang salah satu season yang sangat peak ya, harga bisa naik berkali-kali lipat. Nah, kalau kita melakukan investasi di akomodasi, catering, dan transportasi, pasti harganya sudah karena kita akan booking dalam 1 tahun full penuh, namanya full season istilahnya ya, maka harganya relatif akan stabil. Gitu. Kita kalau misalnya pemerintah dalam hari ini nanti BP Haji atau sekarang Kemenak mau menyewa hotel yang sudah kita booking dari awal, rasanya harganya bisa harga merah putih lah gitu ya bahasanya. Dibandingkan dengan kalau mereka langsung menyewa ke pebisnis-pebisnis yang ada di Mekah dan Madinah yang pasti harganya akan melalui mekanisme pasar. Saya nggak bisa bilang mahal atau murah ya, karena kan itu teori ekonominya supply dan demand. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya segitu-gitu aja pasti akan ada kenaikan harga otomatis. Nah, kalau kita yang salah satu sebagai penyuplai ya dalam tanda kutip, tentu saja
akan berbeda. Dan paling tidak kita tahu misalnya bahwa kita bisa kasih informasi ke teman-teman di PHU, di Jet PHU atau nanti BPHJ, kita segini loh harga dasar kita waktu kita booking di awal gitu. Kalau misalnya ada orang yang menyewakan untuk jemaah kita di harga sekian, nah kita tahu best price-nya di berapa gitu. Harga dasarnya itu di berapa. Nah, itu yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan kira-kira ke depan apakah BPHJ nanti yang akan menjalankan mau booking dari depan atau mau di belakang. Ada mekanisme gini. Selama ini kan sifatnya pengadaan, pengadaan hotel, pengadaan catering, pengadaan transportasi. Nanti itu akan berulang, maksud saya berubah menjadi sifatnya kepada investment, bukan purchasing lagi, gitu ya. Jadi, misalnya melalui mekanisme antara kerjasama BPH dengan BPKH, BPH bilang bahwa saya mau perkiraan kira-kira nih setelah dikaji penempatan untuk akomodasi di klaster ini A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Nah, bisa nggak BPKH down payment di depan untuk supaya nanti di haji pada saat musimnya harganya bisa stabil. Sebelum itu silahkan BPKH menjual ke jemaah umroh, mau umroh Indonesia, umroh di luar Indonesia, whatever. Tapi pada saat haji tolong itu di spare buat haji jemaah haji Indonesia. Nah, itu yang mekanisme itu yang ke depan kita perkirakan akan kita lakukan dengan tujuan adalah supaya biaya hajinya lebih rasional dan lebih efisien bagi jemaah haji Indonesia. Ya, jadi nanti pengadaannya akan digunakan selama 1 tahun berjalan dong, Pak Fadil. Iya, betul. Itu cita-cita kita seperti itu. Makanya nanti di penguatan, karena yang akan di undang-undang yang sedang dalam proses revisi ini kan bukan hanya undang-undang penyelenggaraan ibadah haji, tapi juga undang-undang pengelolaan keuangan haji. Dan ini diharmonisasikan sehingga bisa menghasilkan dua regulasi atau perundang-undangan yang saling melengkapi dengan tujuan Ya. yang sama untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah haji dan merasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji itu sendiri. Hmm. Ini yang dikelola oleh teman-teman dari BPKH Limited di Saudi, Pak Fadil. Iya, betul. Sampai saat ini. Tapi masih relatif secara skala masih proses belajar lah ya. Karena contoh misalnya kebutuhan hotel di Mekah Madinah itu 200.000 misalnya ya. Atau minimal ya sekitar 200.000 lah total. Karena bisa jadi kan ada yang bergerak tetap di Mekah, ada yang di Madinah gitu ya. Atau ada yang nanti ngumpul bareng-bareng di Mekahnya pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, kita saat ini baru punya kira-kira kalau di Mekah tuh cuman 200 sampai 300 kamar. Sementara, Oh, iya, dan itu pun hanya untuk haji khusus. Karena haji reguler kita belum, gini Mas, karena kalau haji khusus itu kan bisa dipakai buat umroh. Nah, ya. kalau di musim luar haji. Tapi kalau haji reguler itu kan relatif lebih jauh tempatnya ya. Nah, Mm-mm. itu belum tentu bisa dipakai buat haji, buat umroh gitu. Jadi, Pak. iya. Oh, Jadi kalau kita, kecuali yang di Madinah ya, Pak? nah Madinah lain, Madinah kan cuma satu satu garis tuh ya, Satu, satu berapa blok blok? itu. Iya, Mm-mm. super blok lah gitu bahasanya. Nah, kalau di Madinah kita booking yang di row ketiga itu masih dipakai sama jemaah kita. Kalau row malah mereka row depan nggak ada yang dipakai karena itu lebih banyak ke haji khusus ya yang mahal-mahal ya gitu. Tapi masih tetap dipakai sama umroh Indonesia walaupun dia di row ketiga. Nah, itu karena Ya, kan cuman jalan kaki kan kalau di Madinah paling cuma 500 meter paling jauh kan, nggak terlalu betul. inilah. Betul. Ya. Tidak seperti yang di Mekah ya, Pak Fatul ya. Ya, kalau di Mekah itu radiusnya bisa di atas 2 kilo, 4 kilo, bahkan sampai 5 kilo kan. Itu. Nah, itu nggak Jadi bisa hanya, buat umroh tuh. oh oke. Jadi hanya yang jaraknya dekat ya, Pak? Untuk Yang yang di Mekah ya. Mekah ya. Ya. Pilihannya sedikit dong, Pak Fadil. Eh, yang di Mekah. Iya. Iya, pilihannya kalau misalnya kita mau bergunakan juga buat umroh nggak banyak gitu. Iya.
Ya, itu kelemahannya. Tapi Maksimal Hah? maksimal sampai berapa, Pak? 200 kamar. 200.000 orang itu kan kalau satu kamar biasanya haji itu 4 orang ya. Hmm. Berarti kan 200.000 dibagi 4 sekitar 50.000 kamar gitu. Nggak cukup ya, Pak. Nggak bisa di Mekah ya, karena Enggak. yang tersedia. Ya, Makanya makanya kita sifatnya kan tidak memfasilitasi jamaah Indonesia karena kalau memfasilitasi berarti kan kita harus sewa sampai 50.000 kamar kan. Kita betul. makanya tadi bahasanya hanya price control. Ya, jadi pengendalian harga supaya kita tahu harga pokoknya berapa, supaya BP Haji nanti naik negonya itu udah tahu kok harganya kan itu teman kita BPKH nyawa segitu, masa kamu mau ngasih harga segitu kan gitu istilahnya. Betul, betul, betul. Iya. Nah, baik. Jadi Pak Fadlu dalam waktu dekat ini apa yang ya, akan diperkuat oleh BPKH dalam rangka penyelenggaraan hajinya, Pak? Ya, ke depan ini yang kita sedang harapkan adalah penguatan di sisi regulasi ya, karena banyak hal yang sampai saat ini belum terfikir. Pada periode zamannya Pak Anggito sebelumnya, waktu menjadi kepala BP, beliau ini kan karena baru BPKH-nya itu baru 5 tahun berjalan, jadi bisa jadi mungkin yang dilakukan oleh beliau ini adalah meletakkan fondasinya dulu kan, untuk bisa bangunannya berdiri dengan kokoh kan gitu. Nah, pada saat periode kami ini sudah bisa mulai kalau nggak bisa dibilang lari, jalan cepet lah gitu ya. Karena sudah dibangun oleh Pak Anggito dan teman-teman, kami bisa jalan agak lebih cepet dan leluasa.